Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Farini dalam pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz atau gaya magnetik, di mana gaya Lorentz atau gaya magnetik yang dilambangkan masih dengan F, yaitu gaya yang timbul pada muatan yang bergerak dalam area yang mengandung sifat kemagnetan atau disebut juga dengan medan magnet, di mana arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan arah induksi magnetik. Gaya Lorentz pada penghantar lurus, misalkan kita lihat pada gambar di samping, itu besarnya sama dengan besarnya medan listrik dikali dengan arus yang mengalir di sepanjang kawat penghantar. Jadi B kali I dikali L. L itu merupakan panjang kawat penghantar, I adalah besarnya arus yang mengalir, B itu induksi magnet atau medan magnet, sin theta jika dia membentuk sudut terhadap arus. Gaya Lorentz pada dua penghantar lurus sejajar berarus itu berarti ada dua medan yang bertemu yang mempengaruhi satu titik misalkan, atau mempengaruhi areanya jadi lebih besar kan kalau misalkan ada dua medan yang bertemu dan areanya menjadi lebih besar. Nah, bagaimana cara kita menentukan arah medannya? Nah, jika arus searah, tarik-menarik akan lebih besar. Jadi gaya tarik-menarik akan lebih besar sehingga kawat akan cekung. Jadi kalau misalkan arusnya searah, maka kalau kita letakkan misalkan ada kawat berarus, kemudian kita hubungkan dengan listrik, kemudian kita letakkan di antara kawat berarus itu magnet, maka magnet itu akan cenderung untuk cekung ke atas atau bergerak ke atas yang menjauhi magnet. Jika arah arus berlawanan, terjadi tolak-menolak yang besar sehingga kawat akan cembung. Cekung berarti mendekat ke magnet ya. Cembung berarti menjauh dari magnet. Nah, kebalik Ibu yang tadi. Nah, jika seandainya panjang kawat itu sama, maka gaya yang bekerja itu juga sama. Dan nilainya itu nilai kali arus pada kawat pertama dikali dengan arus pada kawat kedua dibagi 2 pi-A. Atau A itu siapa sih? A itu adalah jarak antar kawat. Nah, jadi gambarnya bisa jadi arusnya ke atas sama-sama searah sehingga tarik-menarik untuk gayanya itu dia menuju ke tengah. Kemudian kalau misalkan dia yang satu arus ke atas, yang satu arus ke bawah, sehingga terjadi arus itu satu keluar, satu masuk. Nah, silakan dikerjakan latihan yang kedua. Latihan pertama tadi kita lihat lagi ini ya. Ini latihan kedua. Kita sudah masuk ke latihan kedua. Ini latihan untuk dua kawat sejajar berarus sama. Kemudian kita masuk ke gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Sebagaimana kita ketahui, adanya medan magnet berarti adanya muatan-muatan yang bergerak. Nah, jadi kalau misalkan muatan bergerak, siapa sih muatan? Muatan itu adalah muatan positif atau muatan negatif, dimana kemarin kita udah bahas di listrik statis, nilai dari satu muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, jadi kolom ya.
Jadi, jika muatan Q itu bergerak dengan kecepatan V, maka besar gaya yang terjadi itu adalah muatan dikali kecepatan dikali nilai dari induksi magnet itu sendiri, atau nilai dari besarnya medan magnet itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan dia pasti berputar atau bergerak itu di area medan. Di area medan ya. Kalau sudah di luar medan kan dia nggak bergerak lagi. Dimana medan itu dia seperti lingkaran, sehingga gerakannya pun seperti gerak melingkar. Gerak melingkar kita udah belajar di di kelas 10, di mana gaya sentripetal adalah massa dikali AC, di mana AC atau percepatan sentripetal itu sama dengan omega kuadrat dikali R, atau kecepatan kuadrat dibagi R. Nah, jadi kalau misalkan gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal, berarti QVB sama dengan M kali V kuadrat dikali R. Nah, jadi kalau misalkan yang ditanya adalah jari-jari, rumusnya menjadi M kali V dibagi muatan kali medan. Nah, jadi kalau misalkan yang ditanya momentum bagaimana? Momentum sama dengan M kali V saja. Jadi kita tinggal di kali M kali V itu sama dengan momentum. Berarti jari-jari sama dengan momentum dibagi dengan Q kali induksi magnetik. Nah, kenapa ada momentum di sini? Karena kemungkinan tabrakan itu sangat besar, karena dia merupakan pergerakan dari muatan-muatan. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Ini ada arah gaya F, kemudian ada muatannya yang bergerak, kemudian ada kecepatan dari muatan, kemudian besarnya medan. Q negatif jika arah V berlawanan dengan arus. Q akan positif, Q yang positif, arah kecepatannya searah dengan arus. Dan nilai tanda X itu menunjukkan bahwa arah B menjauhi pengaman atau masuk ke dalam bidang. Muatan Q yang bergerak dalam magnet B dan V akan mengalami gaya Lorentz tadi, di mana F sama dengan Q kali V kali B. Itu maksudnya F sebagai gaya Lorentz, Q sebagai muatan C. Ini kenapa F ya? V sebagai kecepatan, kemudian B sebagai induksi magnet atau medan magnet. Nah, silakan dikerjakan latihan terakhir kita. Kemudian aplikasi dari gaya Lorentz itu sendiri itu dimanfaatkan itu akan bisa kita lihat pada galvanometer. Nah, di mana prinsip kerja galvanometer berdasarkan momen couple yang bekerja pada suatu simple loop dengan arah normal bidang tidak tegak lurus. Nah, ini nampak ya melengkung, skalanya melengkung. Nah, kemudian galvanometer adalah komponen dasar ampermeter dan voltmeter analog. Kemudian dimanfaatkan pada motor listrik, alat yang mengubah energi listrik menjadi energi putar, itu pada kipas angin juga ya. Ini benar sekali. Kemudian spektrometer massa, untuk mengukur massa sebuah atom menggunakan spektrometer massa. Kemudian siklotron, ini partikel penembak inti sasaran. Agar terjadi reaksi inti harus memiliki energi ini. Partikel ini dapat berupa partikel bermuatan yang dihasilkan oleh sebuah siklon yang berasal dari reaktor atom.
Nah, biasanya ini masalah partikel, masalah reaktor itu juga akan Anda pelajari di kimia ya. Kemudian pada pengeras suara juga terdapat medan magnet ini, prinsip kerja medan magnet. Jadi ada kawat berarus di dalamnya. Nah, sekian untuk pembelajaran medan magnet. Jadi ada medan magnet, ada atau induksi magnet, ada flux magnet, dan ada gaya magnetik atau gaya Lorentz. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas kilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.